There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum, welcome back my YouTube channel di rumah Nisha. Apa kabar nih buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah aku bisa nge-share kegiatan hari Senin aku yang super duper sibuk dan padat ya. Jadi ini berawal dari pagi hari aku unboxing paket. Aku kedatangan paket di hari Minggu, tapi aku unboxingnya di hari Senin. Aku kedatangan paket Walkman. Salah satu wishlist aku juga udah terrealisasi ya satu persatu, alhamdulillah. Pasti bakal ada yang bilang ya kan, ngabisi duit suami dan nyuntik-nyuntik orang tuanya. Pasti ada yang panas lah ya kan, tapi bukan cuaca. Apa itu yang panas? Ayo coba ditebak. Jadi alhamdulillah aku ini baru kedatangan Walkman aku ya. Untuk ini alat memasak juga lebih mudah ya. Jadi aku nih beli murah banget, dapat promo dari Shopee. Jadi aku inilah untuk masak ya. Pasti ada tuh yang lihat tuh kan, bilang habisi duit suami, padahal emang tugas istri menghabisi duit suami ya kan, dan nyuntik-nyuntik orang tuanya. Semoga aja segala sesuatu apa yang gak adil hidup yang pernah aku terima kembali kepada yang membuat ya kan. Aku sebenarnya pengen spill sih, cuman kayaknya belum saatnya ya. Aku pengen ungkapkan semua di depan orangnya gitu, jadi biar lebih puas apa yang aku unek-unekin selama ini dan apa yang aku ketahui yang mereka itu nggak tahu kalau aku tuh tahu sebenarnya semuanya gitu. Jadi aku pengen ungkapin gitu. Tapi satu sisi aku masih menjaga dan masih menghargai. Apabila di suatu saat nanti emang sepantasnya aku untuk mengungkapkan ya pasti aku ungkapkan. Aku udah memilih jalan seperti nggak peduli gitu ya. Ya mau sakit hati silahkan, karena aku tuh mendapatkan perlakuan yang nggak adil ya kan. Oke lah, lupakanlah ya iklan yang tadi itu. Semoga aja sadar ya kalau yang mengkepo YouTube aku tepat sasarannya gitulah ya kan. Gak ada maksud menyindir siapa-siapa, tapi kalau ada yang tersinggung berarti aku tepat sasaran. Oke, lanjut di hari ini kegiatan aku di hari Senin ya seperti biasa ya bunda-bunda semua. Aku kegiatannya mengganti spray. Jadi sebenarnya itu hari Minggu spray ini udah dikencingin Ashraf ya. Memang dia pakai pampers, tapi pampersnya itu tembus gitu kan. Jadi malam Minggu tuh kan aku belajar nyetir mobil. Nah pas di perjalanan dia pup. Aku lupa bawa alat-alatnya, aku belilah di apotik yang seadanya gitu. Nah sampai di pulang gitu posisi jam 12 malam. Nah jadi kan dia udah tidur tuh di mobil kan, ya udahlah pas pulang langsung aku tidurkan aja. Nah biasanya kan tuh kalau mau tidur malam aku ganti ya pampersnya, tapi karena berhubung aku pikir jam 10 gitu baru ganti, jadi sayang kan. Sampai ke paginya ternyata udah penuh gitu, udah bocor ya ke kanan kiri ke samping gitulah ya. Jadi kotor lah, udah bekas pesing gitulah spraynya, bisa dilihat ya. Jadi dari matras aku ini juga udah ada kayak pulau-pulaunya. Nanti aku pengen deep cleaning, laundry gitu, panggil jasa vacuum cleaner yang kayak laundry gitu yang bisa membersihkan kasur gitu kan. Cuma nanti aja lah, kayaknya masih belum kotor banget gitu. Nah jadi ini aku vakum aja. Ada yang komen di video sebelumnya saat aku mengganti spray,
Ada yang bilang maunya bantalnya dijemur dulu, jadi aku nggak menjemur ya, aku biasanya ngevakum aja. Jadi vakum ini mempunyai sinar UV, setiap ditekan gitu dia ada sensornya gitu, ada lampu di bawah, itulah sinar UV-nya yang bisa membunuh tungau dan kutu, mengangkat debu-debu juga. Kalau dijemur ya, menurut aku itu untuk bantal yang dari berbahan kapuk, tapi bahan ini isi dari bantal aku ini bukan kapuk seperti kayak dakron gitu, apa namanya sih, bulu angsa yang udah jadi kayak kapas gitu ya gitu. Jadi menurut aku nggak perlu dijemur sih, cukup divakum aja dan diganti spraynya. Nah jadi seperti biasa ya, ini aku vakum. Ini aku ganti spray ini nggak baru ya, udah ketiga kali deh ini aku pakai, tapi belum pernah aku di saat pakai spray ini posisi ganti aku masukkan ke channel YouTube ya. Jadi ini spray aku juga bahan Cotton Star Rimple, aku yang jual sendiri. Kalau teman-teman semua mau pesan spray bisa ke aku ya, bisa komen di bawah, nanti aku arahkan ke WhatsApp, atau bisa juga dicek toko oren aku, toko Shopee bernama Nisha Homestead 24. Tapi nggak semuanya sih aku masukkan motif-motifnya karena nggak sempat ya, sekarang aku udah nggak punya admin. Jadi kalau mau motifnya lengkap bisa japri ke WhatsApp aku. Nah lanjut, jadi ini yang sarung bantal pink itu punya Ashraf ya, itu nggak aku ganti karena nggak kotor. Biasanya itu 2 kali ganti spray baru aku ganti gitu. Jadi ganti spray hari ini, misalnya minggu ini aku ganti barengan sama sarung bantal sama spray aku. Minggu kedua itu nggak aku ganti dan minggu berikutnya baru aku ganti. Nah cakep banget kan, Cotton Star Rimple, motif apa ini ya, bunga-bunga gitulah, warna hijau dan perpaduan abu-abu. Terus ada bunga-bunganya kayak warna gold gitu. Sebenarnya spray aku yang ini ya, yang channel warna pink ini belum kotor, tapi karena udah kena kencing Ashraf ya udahlah aku ganti aja. Karena kemarin itu aku ada tidur di kamar samping, jadi kayak menurut aku tuh belum kotor gitu. Cuman karena udah dikencingin, kena itu kan bocoran kencing dari pampers itu, ya udahlah aku ganti aja. Nah jadi aku mau sedikit cerita ya gitu. Aku kan 3 bersaudara ya, jadi aku anak paling besar, dan yang kedua adik aku tuh laki-laki, tinggalnya saat ini di Bali gitu. Dan yang paling kecil itu masih sekolah SMP gitulah, tinggalnya di Malaysia. Nah jadi kami 3 bersaudara itu saling kompak gitu ya, walaupun kami saling berjauhan tapi kami saling berkontekan. Adik aku yang nomor 2 itu kerja di Bali, alhamdulillah kerjanya lumayan bagus ya, gajinya lumayan. Jadi dia bisa, kalau di Bali itu kan biaya hidup tinggi gitu kan, biaya kos, biaya kehidupan sehari-hari, terus itu kayak kendaraan, tambah lagi dia bisa beli handphone yang mahal gitu ya. Biasalah handphone yang ini ya Apple gitu. Nah jadi suatu ketika sebelum aku menikah, jadi pernah di saat COVID, aku tuh kan dulu kerjanya ini ya, mulainya dulu waktu masa aku kuliah jualan-jualan kosmetik gitu kan. Nah ini singkat cerita aja ya teman-teman, sembari aku berkegiatan, ini aku lagi masak puding, aku pengen curhat aja gitu. Nah jadi di masa COVID itu lagi masa sulit-sulitnya ya, masa pandemi, semua pada merasakan. Aku tuh biasanya kan sering ngirim-ngirim paket kosmetik gitu ke Batam, ke Padang gitu kan. Jadi aku bisa mendapatkan uang lah gitu untuk jajan-jajan gitu. Aku kerjanya nggak menetap, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan gitu. Dan sembari itu, di samping itu aku sering jahit spray ya, tempahan dari 2019 aku udah terima tempahan spray gitu, tapi nggak sebanyak kayak sekarang ini aku join sama penjahit gitu kan. Kalau dulu aku jahit sendiri gitu. Jadi kan di saat masa pandemi itu kan lagi susah-susahnya gitu.
Tapi yang namanya orang tuaku tuh nggak pernah gini loh, nggak pernah mewajibkan anak laki-lakinya gitu harus membantu kakaknya gitu, harus membantu adiknya, nggak gitu. Jadi orang tuaku tuh nggak pernah mewajibkan gitu. Kami sudah dididik gitu keras, dididik untuk mandiri supaya kami tidak harus berpangku tangan sama sesama saudara gitu. Jadi kalau ada diberi ya berarti emang rezeki gitu, tapi nggak boleh berharap dan nggak boleh kayak sebuah kewajiban gitu ya. Kalau adik aku nggak ngasih gitu kan karena dia uangnya banyak, jadi kayak kami tuh memusuhi semua orang tuaku gitu. Jadi nggak pernah ya kayak gitu. Makanya aku melihat gitu kan, kalau ada orang tua yang gimana ya, kalau ada orang tua yang membuat anak laki-laki tuh kayak sebuah investasi gitu bagi dia. Anak udah besar mewajibkan harus ngasih orang tua segini-segini, harus mengasih kakaknya segini-segini, harus mengasih adiknya segini-segini gitu kan. Kayaknya aku aneh gitu ya. Karena di keluarga aku tuh nggak pernah ada yang namanya gitu. Jadi kami tuh berdiri di kaki sendiri gitu, nggak harus mengharapkan siapa-siapa gitu. Dan waktu aku tinggal, masa kecil aku tuh kan aku tinggal di keluarga almarhum nenek dari bapak aku gitu. Jadi bapak aku juga laki-laki itu ada 3 gitu, 3 bersaudara lah, yang lain kan perempuan. Bersaudaranya bapak aku tuh 7, 3 perempuan, 4 laki-laki, dan yang 1 itu udah meninggal di masa adik bapak aku, entah abang gitulah, waktu masa lajang udah meninggal dan aku nggak pernah tahu ya karena aku belum lahir. Nah jadi 3 laki-laki anak nenek aku ini cuman bapak aku yang tidak PNS. Yang 2 ini abangnya ini PNS, yang 1 bendahara di salah satu instansi pemerintahan gitu, di kedinasan gitu, daerah Langkat gitu, dan yang 1 juga PNS, entah kedinasan apa juga aku lupa ya gitu. Jadi aku tinggal di keluarga nenek aku gitu, di keluarga bapak aku gitu kan. Nah dulunya emang dari dulu bapak dan mama aku udah merantau di saat aku SD ya, umur aku 8 tahun lah, SD kelas 2 tepatnya, aku udah tinggal di rumah nenek aku gitu. Nah jadi setiap aku ingat gitu kan, kalau abang bapak aku datang membagi-bagi duit gitu kan, emang nenek aku tuh nggak pernah gitu ya, maksudnya yang saudara kaya harus membantu gini tuh nggak pernah. Jadi emang nggak pernah diwajibkan apa-apa gitu loh, nggak pernah harus dia nih bapaknya nggak ada, mamanya nggak ada di sini gitu, dia tinggal sama mama gitu kan, kalian harus membantu dia lah gitu, ibaratnya cucunya gitu yang lagi tinggal sama nenek aku gitu kan. Nah makanya aku tuh heran ya kalau ada orang tua gitu curhat atau teman-teman aku gitu kan, melihat orang tuanya tuh harus ini, anak yang satu itu dibebankan untuk membantu anak yang lain, sementara anak yang lain itu berleha-leha gitu, kayak orang tua tuh pilih kasih gitu loh. Anak yang satu ini dibebankan harus membantu anak yang satunya gitu, sementara anak yang satunya ini nggak pernah rasa bersyukurnya ada gitu. Maunya orang tua tuh ke dia aja, maunya orang tua tuh membantunya ke dia aja gitu kan, maunya abang adiknya ke dia aja, tetap merasa kurang gitu. 10 kali dibantu, nanti sekali giliran nggak dibantu, sekali itulah yang diingat-ingat gitu, seakan-akan kayak nggak pernah mau peduli gitu. Jadi kalau ada orang seperti itu aku merasa aneh gitu ya. Semoga aja kehidupan yang gak adil-adil ini segera aja dirubah Allah gitu, menjadi berubah lah gitu ya. Dan aku percaya ya segala sesuatu yang gak adil terjadi hidup di dunia ini gitu kan, tetap ada balasannya, karena kita kan kalau berbuat baik tetap baik yang kita dapat, berbuat buruk ya akan kembali juga kepada kita gitu. Aku percaya gitu yang namanya kifarah, hukum karma lah ya tepatnya untuk bahasa pasaran orang Indonesia, hukum karma lah gitu ya. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Aku percaya sih gitu. Karena ada sedikit sih aku nggak bisa spill ya di sini. Aku masih menjaga gitu kan. Aku mendapatkan perlakuan yang menurut aku itu nggak adil gitu, yang ada hak-hak aku gitu yang nggak aku terima gitu kan, yang bukan kewajiban aku pun harus aku lakukan kayaknya gitu ya. Semoga aja kembalilah gitu kepada orangnya gitu dan segera berakhirlah, dan semoga aja orangnya ini ya segera sadar gitu kan, yang
mana hak, yang mana kewajiban, dan yang mana harus nggak dilakukan gitu. Oke, sekian lah ya curhat aku hari ini buat teman-teman semua. Maaf ya mungkin lari dari tema, cuman aku pengen curhat aja gitu karena udah aku tahan-tahan selama 3 tahun lebih ini. Aku nggak tahu harus aku mau ngomong langsung ke orangnya gitu ya kan, tapi kayak aku tuh dinasehatin gitu sama orang sekeliling aku, sekitar aku, untuk lebih sabar lagi. Walaupun sebenarnya hati aku tuh sebenarnya udah pengen ngomong gitu, jadi mereka tuh sadar apa yang aku ketahui selama ini, mereka tuh supaya sadar gitu. Aku banyak mengetahui selama ini, aku banyak menyadari apa yang mengatakan aku di belakang gitu, apa yang segala terjadi yang gak adil, aku juga menyadari. Aku pengen bicara supaya orangnya itu sadar, tapi orang yang terdekat aku untuk menyuruh aku lebih sabar lagi, untuk menyuruh lebih banyak berdoa. Percayalah bahwa segala sesuatu yang gak adil kita terima tetap kembali pada orangnya gitu kan. Ya mungkin kalau gak ke orangnya langsung, ke keturunannya gitu kan ya, karena Allah maha mengetahui dan maha segalanya. Oke lanjut, ini kegiatan aku lap-lap dapur. Jadi ini siang udah jam 2, si Asraf mengikutin aku kemana-mana karena aku buka YouTube film Upin Ipin. Kebetulan jadi itu siarannya waktu saat hantu Cina waktu berlebaran Cina, si Mimi gitu, teman Upin Ipin. Nah jadi dia takut mengikutin aku. Oke, ini ya ambalnya nih aku apain lah, dikebut-kebut karena udah 2 hari ya, Sabtu Minggu tuh gak bersihkan rumah, cuman gitu-gitu aja, sapu-sapu sekedar, gak dibersihkan serumah-rumah. Ginilah kayak kegiatan aku hari ini yang emang super lelah. Nah ini lanjut, aku vakum aja, aku gak sanggup untuk menyapu tenaga manual ya. Ketiga kamar aku dan ruang tamu, ruang TV, serta dapur, belakang, depan, samping, aku gak sanggup. Jadi untuk di dalam rumah semuanya aku vakum. Untuk di luar rumah aku menggunakan tenaga manual ya kalau divakumkan sayang. Nah ini aku vakum, lihat tuh di kaca Asraf bisa terlihat dia sampai leha-leha. Lanjut ini ke ruang tamu. Jadi ini kereta nggak aku keluarin, udah di dalam rumah aja. Karena aku nggak ada mau bepergian, jadi ini ya udahlah di rumah aja, di dalam aja. Tepatan sore nanti aku mau kedatangan tamu, ya udah deh, jadi aku nggak pergi kemana-mana, stay tune, tetap di rumah. Oh ya, sebagian bunda-bunda yang anaknya udah pada masuk sekolah pada repot ya dengan kegiatan Senin pagi hari ini. Udah pada ini ya, buati bekal ya kan, ngantar anak sekolah gitu ya. Kalau aku belum ya, karena Asraf baru umur 2 tahun. Semoga aja sehat-sehat gitu kan, dimurahkan rezeki. Nanti kalau usianya udah 4 tahun ya gitu, mau dimasukin PAUD. Sebenarnya aku pengen masukin apa gitu ya, apa sih namanya, pokoknya usia 3 tahun ada sih gitu ya. Aku pernah lihat di aplikasi Tokotok gitu, jadi katanya anak yang dimasukkan ke itu kayak sekolah bermain gitu, itu lebih cepat nangkap dan lebih cepat baca. Apa sih namanya, aku lupa. Aku kepingin masukin itu, tapi di daerah Marelan ini gak ada gitu. Di daerah Johor ada untuk wilayah Medan. Kalau di daerah aku ini Medan Marelan kayaknya belum ada. Jadi udah deh, aku masukkan PAUD aja nanti di usia 4 tahun. Nah ini aku vakum ya seluruhnya. Aku pakai vakum ini, udah terasa vakum ini udah agak berat karena debunya udah banyak di dalam. Ya udah deh, nanti aja, aku belum sempat untuk membersihkannya. Lihatlah ya di kamar belakang ini betapa penuhnya barang mainan Asraf, koper, mesin jahit, pokoknya semua deh bercampur aduk. Ya udah nggak apa-apa ya, pelan-pelan nanti dideclutter, ditukar ya kan. Semoga rumah aku lama-lama bisa menjadi estetik. Amin. Nah jadi aku kepingin ya kerja dari rumah, hasilnya untuk mempercantik rumah. Semoga aja
apa yang aku impikan, apa yang aku harapkan. Allah memberikan waktu pengabulan doa-doa aku di saat waktu yang tepat. Amin. Lanjut, ini aku nyapu teras. Jadi setelah udah aku vakum satu rumah semuanya, aku sapu teras. Jadi ini kan nampak ya dari bunga-bunga itu ini goyang-goyang gitu ya, angin kencang berterbangan gitu. Jadi aku cepet-cepet aja deh nyapu supaya bisa terkumpul ininya debunya. Udah 1 minggu lebih ini kayaknya nggak seluruh inilah aku sapu, sebab mobil posisinya ada di luar kan, jadi ini ketepatan karena mobil nggak ada di carport, jadi udah aku sapu aja. Nah setelah aku sapu ini dikumpulkan segala debunya aku berus nih semua pakai sabun, disiram air gitu. Cumanya nggak bisa nge-record karena aku males berkostum seperti ini, takut basah dan lebih repot, jadi nggak aku record video lah. Cuman kegiatan aku lebih banyak di dunia nyata ya daripada di video ini, nanti terlalu panjang durasinya. Dan aku juga menyuci, tapi kegiatan menyuci dan menjemur besok di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video aku. Semoga video aku ini bisa dapat menginspirasi dan memberikan semangat buat bunda-bunda semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata aku yang salah, menyinggung perasaan, tidak maksud menyindir siapapun. Tapi kalau memang ada salah seorang memang tersindir, mungkin ini ya gitu, berkaitan dengan hidupnya gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Thank you for watching. Bye.